Sari berita pagi, kasus COVID-19 nasional turun 98,4%. Sementara itu pergeseran hari libur Maulud Nabi tidak berubah makna. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 12 Oktober 2021 bersama saya Risti Rustarto. Mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Sumur minyak ilegal di Desa Kabar 1, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan meledak hebat kemarin petang. Dilansir dari kantor berita Antara, belum ada laporan korban jiwa. Sebuah bom mobil yang menargetkan konvoi gubernur meledak di kota pelabuhan selatan Aden, Yaman dan menewaskan 6 orang. Dilansir dari kantor berita Reuters, para korban berada di dalam konvoi tersebut. Timnas Indonesia berhasil lolos dari play-off kualifikasi Piala Asia 2023 usai menundukkan Taiwan dengan 3-0 pada pertandingan leg kedua yang berlangsung semalam. Pemerintah menyebut penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia ternyata semakin baik karena kasus harian dan kematian mengalami penurunan yang berarti. Kendati demikian, pemerintah juga meminta agar masyarakat tidak lengah begitu saja dan masih tetap waspada terhadap COVID-19. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media yang saya hormati. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan hasil evaluasi PPKM kawasan Jawa Bali dalam konferensi pers yang berlangsung Senin 11 Oktober. Luhut mengatakan situasi pandemi COVID-19 di tanah air terus menunjukkan perbaikan. Dalam sepekan terakhir, kasus konfirmasi harian nasional turun 98,4%, disusul wilayah Jawa Bali yang juga mengalami penurunan kasus 98,9% dari gelombang kedua sebelumnya. Tak hanya itu, angka kematian COVID pun ikut menurun. Bahkan Indonesia disebut-sebut jauh lebih baik dibandingkan Malaysia dan Thailand. Jumlah kematian harian Indonesia terus mengalami penurunan. Pada 10 Oktober hanya terdapat kasus kematian sebesar 39 untuk nasional dan 17 untuk Jawa dan Bali. Dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN, khusus Indonesia termasuk yang terendah. Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin hingga saat ini mencapai 160 juta orang. Itu artinya, separuh dari penduduk Indonesia telah mendapat vaksin COVID-19. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai posisi kelima dari seluruh negara di dunia yang mendapatkan akses vaksin. Laju suntikan ini sudah juga menembus angka 2 juta per hari, yaitu pada tanggal 23 dan 25 September yang lalu. Meskipun situasi pandemi terus membaik, pemerintah meminta seluruh pihak tidak terlena, serta mewanti-wanti masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Fitra Maria, Pro 3, RRI. Masih bersama kami di Programatika Radio Republik Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan bahwa akan ada pergeseran hari libur nasional Maulud Nabi yang tidak merubah esensinya. Pemerintah tidak melarang perayaan Maulud Nabi. Berikut kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Pradipta Rahadi. Laporan khusus. Laporan khusus. Jadi meskipun kita beraktivitas, Keputusan pemerintah untuk menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dari tanggal 19 Oktober menjadi tanggal 20 Oktober menuai pro dan kontra.
Pemerintah melalui Kementerian Agama menjelaskan pergeseran tersebut tidak merubah esensi dari hari besar keagamaan, karena yang dirubah hanyalah hari liburnya, bukan hari besar Maulid Nabi. Dirjen Bimas Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Kamarudin Amin menjelaskan, perubahan hari libur nasional dilakukan untuk menghindari mobilitas warga yang kerap menggunakan hari kejepit dan menjadikannya sebagai hari libur. Yang digeser itu adalah hari libur nasional, ya, hari libur nasional. Tapi perayaan Maulidnya bisa dilaksanakan kapan saja, bisa dilaksanakan 19, bisa 20, bisa 18 dan seterusnya. Nah, pertimbangannya adalah karena tanggal 19 itu bertepatan dengan hari Selasa. Nah, kalau hari Selasa hari libur, maka umat Islam atau orang Indonesia biasanya kalau liburnya Selasa, hari. Nah, sehingga biasanya masyarakat itu melaksanakan libur dan terjadi mobilitas massa secara masif. Adapun penceramah yaitu Ustadz Haikal menilai pergeseran hari libur sejatinya tidak terlalu diperlukan. Terlebih perubahan tersebut tidak didahului dengan komunikasi. Bahkan Ustadz Haikal menyarankan lebih baik pemerintah menutup tempat hiburan atau lokasi wisata jika memang niatnya adalah untuk menekan penularan COVID-19. Jadi sebenarnya bukan di esensinya liburnya digeser atau tidak, dari prinsip berkomunikasinya, Pak. Jadi kami mengkritisi soal itu. Jadi komunikasikan dengan baik di awalnya. Dan kemudian kalau umpamanya mau mencegah COVID, yang hari ini dari kemarin kita saksikan sama-sama, semua tempat hiburan juga udah ramai tuh, Pak. Ya, kemarin kami baru pulang dari Puncak. Puncak tuh macet total tuh. Di sana ada beberapa tempat kunjungan, semuanya macet-macet dan ramai sekali dengan orang. Kalau mau mencegah, tutup mereka gitu loh. Untuk diketahui, perubahan hari libur nasional tertuang dalam keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Menpan RB nomor 712 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Menpan RB nomor 642 tahun 2020 tentang hari libur nasional dan cuti bersama. Perubahan juga pernah dilakukan pada hari libur peringatan Tahun Baru Hijriah. Tahun barunya tetap 1 Muharram 1443 Hijriah bertepatan 10 Agustus 2021 lalu. Namun hari libur dalam rangka memperingatinya digeser menjadi tanggal 11 Agustus 2021. Perubahan juga akan terjadi dalam rangka Hari Raya Natal yang awalnya ditetapkan pada 24 Desember menjadi ditiadakan. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI. Lalu bagaimanakah tanggapan masyarakat atas pergeseran hari libur keagamaan yang dilakukan di tahun 2021? Berikut liputannya. Hari libur yang ikutin hari keagamaan, bukan keagamaan mengikuti hari libur, tapi hari libur mengikuti hari keagamaan. Masa hari keagamaan dirubah? Tapi kalau hari libur itu dirubah dengan tujuan supaya ngebatasin orang bepergian. Setuju, nggak apa-apa. Karena lagi COVID untuk mengurangi untuk mengurangi penularan COVID ya. Kalau tapi sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Nggak ganggu ya? Iya, nggak ganggu.